Jayden adalah anak istimewa, dia mudah untuk dibesarkan dan selalu menjadi anak yang baik. Akan tetapi, saya menyadari bahwa dalam masa perkembangannya, Jayden mengalami keterlambatan dalam berbagai aspek. Jayden risih ketika dipeluk oleh saya maupun orang lain, dan ketika diajak berbicara, Jayden tidak melakukan kontak mata. Terdapat beberapa hal yang pada umumnya mudah bagi orang lain, akan tetapi justru menjadi sulit dilakukan oleh Jayden, seperti mengancingkan baju, memakai kaos kaki, dan mengikat tali sepatu. Ketika berada di public space, Jayden menjadi anak yang tidak bisa diam dan sering berkeliaran. Tingkah laku Jayden ini akan berhenti ketika dia melihat sesuatu yang disukai atau diminatinya. Terutama ketika saya mengajak Jayden mengunjungi museum untuk melihat pameran lukisan. Ketika di dalam kelas, apabila Jayden berada di dalam mata pelajaran yang tidak ia minati, Jayden memilih untuk tidak memperhatikan guru dan sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Terkadang Jayden juga menunjukkan perilaku mengganggu siswa lain dan berkeliaran di kelas, sehingga hal ini justru membuat proses belajar di dalam kelas menjadi terganggu. Hal ini membuat wali kelas Jayden meminta saya sebagai orang tua untuk ikut terlibat dan mau berperan aktif dalam menangani perilaku serta hambatan belajar yang dialami oleh Jayden. Akan tetapi, beberapa orang tua, termasuk saya, tidak memahami bagaimana solusi dalam menangani masalah perilaku dan hambatan belajar yang dialami oleh Jayden sebagai anak dengan autisme spectrum disorder. Berdasarkan curahan hati dari Ibu Jayden, cukup menggambarkan bahwa betapa kompleksnya gangguan autism spectrum disorder. Sehingga, dari sini dalam memenuhi kebutuhan anak dengan autisme, perlu membutuhkan intervensi secara tepat dan juga komprehensif yang melibatkan para ahli. Dalam melakukan proses intervensi, tentu anak akan memerlukan waktu yang intensif serta membutuhkan biaya yang besar. Namun, orang tua juga dapat melakukan beberapa hal dalam membantu anak dengan gangguan autisme di rumah. Yang pertama, berkaitan dengan menangani masalah perilaku. Salah satu yang menghambat proses pembelajaran adalah masalah perilaku yang dimiliki oleh anak dengan autisme. Berikut beberapa tips yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah dalam menangani masalah perilaku atau membentuk perilaku baru yang lebih diterima oleh lingkungan. Yang pertama, orang tua dapat memberikan konsekuensi bagi anak. Pemberian reward atau hadiah untuk perilaku yang baik, dan punishment atau hukuman untuk perilaku negatif. Reward bisa berupa makanan atau minuman yang anak sukai, mainan, maupun pujian. Sedangkan punishment dapat berupa ucapan tidak atau anak tidak mendapatkan sesuatu yang ia sukai. Penting bagi orang tua untuk mengingat bahwa jangan pernah memberikan reward saat anak berperilaku negatif. Dan apabila anak menunjukkan sikap tantrum, orang tua dapat membawa anak ke tempat yang aman. Jika anak tantrum dengan perilaku yang misalkan saja bisa membahayakan dirinya, maka orang tua dapat memeluknya dari belakang dan memegang tangannya. Tips yang kedua berkaitan dengan meningkatkan kemampuan interaksi pada anak. Terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah untuk meningkatkan kemampuan interaksi pada anak. Yang pertama, orang tua dapat memanggil anak dengan menunjukkan objek yang disukai oleh anak dan didekatkan di depan mata kita. Cara ini dapat meningkatkan kemampuan kontak mata anak dengan orang yang akan berinteraksi dengannya. Yang kedua, dampingi anak saat mereka bermain untuk meningkatkan kesadaran mereka sehingga interaksi dapat terjalin. Misalnya, jika anak sedang memainkan mainan kesukaannya, orang tua dapat mengambil mainan tersebut dan memasukkannya ke dalam saku dengan tangan yang menutup saku. Ketika anak mulai menarik tangan orang tua dan mengambil mainan dari saku, hal ini menunjukkan bahwa anak mulai sadar akan keberadaan orang lain. Orang tua juga dapat menjalin kemampuan interaksi anak dengan mengajarkan mereka untuk meniru.
Perilaku meniru dapat dilakukan melalui lisan atau ejaan maupun gerakan tubuh. Mau, mau, mau. Oh iya mau. Kakak, mau. Tips yang ketiga, meningkatkan kemampuan komunikasi. Untuk mengatasi masalah perilaku, akibat anak masih belum mampu untuk mengkomunikasikan apa yang ia ingin sampaikan, orang tua dapat melakukan beberapa tips berikut agar anak dapat meningkatkan kemampuan komunikasi sosialnya. Yang pertama, ajarkan menggunakan bahasa tubuh. Contohnya, seperti menunjuk benda saat menginginkan sesuatu, mengangguk sebagai iya, dan menggeleng sebagai tidak. Atau mengajarkan gestur tertentu saat ingin melakukan sesuatu, seperti menggambar ataupun ingin buang air. Yang kedua, pelan-pelan membiasakan anak untuk menggunakan kemampuan komunikasi lisannya, seperti membiasakan anak untuk menjawab iya dan tidak, menjawab mau saat menginginkan sesuatu, dan menjawab pertanyaan sederhana seperti, "Siapa namamu?" Applebee's store can't have Applebee's. No cash. Let go. Applebee's store. All right. No Applebee's today. You can have hot dog, pancakes, or pizza. Applebee's. No, we can. Nah, Ayah Bunda sekarang udah tahu kan tips-tips dalam menangani hambatan belajar pada anak dengan Autism Spectrum Disorder. Apabila video ini cukup mengedukasi, jangan lupa diterapkan di rumah ya parents. Thank you for watching this video and don't forget to like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di tips-tips selanjutnya.